Swastiastu. Perkenalkan, saya Dila Resta Devi dengan NIM 1913081006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber limbah dosmetik dan industri. Langsung saja, untuk bahan pencemar di sini ada limbah domestik, kemudian ada limbah industri. Untuk limbah domestiknya ini sebagai contoh ada dua, yaitu rumah sakit, kemudian hotel atau restoran. Untuk limbah industrinya ini ada industri tekstil dan industri farmasi. Rumah sakit. Rumah sakit menghasilkan limbah padat, cair, dan gas. Limbah padatnya ini berupa sisa obat-obatan, pembungkus obat, dan bahan kimia lainnya. Sedangkan limbah cairnya ini berasal dari pencucian perlengkapan atau peralatan rumah sakit, kemudian juga sisa obat-obatan, dan bahan kimia laboratorium. Rumah sakit juga menghasilkan limbah B3 seperti limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, kemudian limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer, bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam yang berat. Kemudian juga termasuk di dalamnya yakni limbah infeksius. Limbah ini merupakan limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Kemudian hotel atau restoran. Hotel atau restoran ini menghasilkan limbah organik, anorganik, cair, dan minyak. Sebagai contohnya, limbah organik, sisa makanan, sayur, buah, dan daging. Limbah anorganiknya ini kertas dan plastik. Kemudian limbah cairnya ini ada air deterjen, sisa cuci piring, gelas, dan lain-lain. Kemudian juga ada limbah minyaknya ini seperti minyak sisa memasak. Nah, minyak sisa memasak ini apabila masuk ke tanah akan mampu menutup pori-pori tanah dan mengganggu daya serap air tanah. Kemudian di sini yaitu limbah industri tekstil. Industri tekstil ini menghasilkan limbah berbentuk padat, cair, dan gas. Limbah padat sebagai contoh yaitu kain yang tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan atau tersisa setelah digunakan dalam produksi, dan aksesoris yang umumnya berpotensi menjadi limbah industri tekstil. Misalnya, kancing pada pakaian, logam pada resleting, nikel dalam gesper, kemudian kromium dalam aksesoris kulit, perekat berbasis neopren, kemudian karat dalam spons, dan kait pada pakaian. Untuk limbah cairnya ini yaitu zat pewarna atau pelarut dan hasil konsumsi air dalam proses finishing atau pewarna kain. Nah, limbah berbentuk gas ini umumnya dihasilkan dari uap mesin hasil pemrosesan pada industri tekstil. Nah, residu gas pada mesin pengolahan dan pembuangan pada insenerator ini berfungsi menghasilkan gas yang bersifat B3. Kemudian industri farmasi. Industri farmasi ini menghasilkan limbah B3, yaitu userek. Nah, userek ini semua bahan, misalkan pengemas, sarung tangan, masker, disable coat, kemudian kain lap yang terkontaminasi produk, dan juga bahan kimia atau berbahaya lainnya. Kemudian raw material atau pharmaceutical. Nah, ini meliputi rejected raw material, kemudian sisa pemeriksaan atau IPC, obat afkir tanpa kemasan, kemudian juga ada rejected bulk. Nah, laboratorium waste ini dikelompokkan menjadi limbah organik, anorganik, garam, asam, basa, limbah biologi, sisa-sisa reagen lainnya. Kemudian ada expired. Nah, atau rejected product. Nah, ini meliputi retained sample,
reject produk, atau produk yang tidak digunakan lagi karena alasan tertentu. Debu dari dust collector, limbah baterai juga, limbah lampu, kemudian limbah daur ulang non B3 ini meliputi limbah berbahan kertas, plastik, gelas, aluminium, kayu yang tidak terkontaminasi B3. Limbah daur B3 ini juga meliputi limbah oli dan aki bekas. Selanjutnya yaitu baku mutu lingkungan. Nah, untuk baku mutu lingkungan pada rumah sakit dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di sini dapat dilihat pada rumah sakit parameternya pada fisika, nilai satuan untuk suhunya ini 38 derajat Celcius, kemudian zat padat terlarut ini nilainya pada konsentrasi 2000 mg per L, kemudian zat padat tersubstansi itu 200 mg per liter, kemudian untuk parameter kimianya ini ada pH, BOD, COD, TTS, minyak dan lemak, kemudian MBAS, amonia nitrogen, kemudian juga total coliform. Nah, untuk pH-nya ini konsentrasi paling tinggi kisaran 6 sampai 9. Kemudian ada BOD. BOD ini 50 mg per liter, COD 80 mg per liter, TTS-nya ini 30 mg per liter, minyak dan lemak 10 mg per liter, kemudian MBAS ini 10 mg per liter, amonia nitrogennya ini 10 mg per liter, kemudian total coliformnya ini 5000 mpn per 100 ml. Selanjutnya, hotel atau restoran. Sama seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, untuk parameternya ini BOD, COD, TTS, MBAS, amonia atau NH3N, kemudian minyak lemak, coliform, pH, volume paling tinggi air limbah. Nah, untuk BOD-nya ini kadar 28 mg per liter, untuk bebannya per kilogram atau per orang ini 7. Kemudian COD 50 mg per liter. Untuk bebannya ini 12,5, kemudian TTS-nya ini 50 mg per liter, bebannya 12,5, MBAS itu 50 mg per liter, bebannya 12,5, kemudian amonia atau NH3N itu 10 mg per liter, 2,5 untuk bebannya. Untuk coliformnya ini 10 mg per liter, untuk bebannya ini 2,5. Nah, coliform ini kisaran 4000 mpn, kemudian pH-nya ini 6 sampai 9. Untuk volume paling tinggi air limbah ini liter per hari atau setiap orang ini kisaran 250. Selanjutnya yaitu industri tekstil. Untuk industri tekstil dapat dilihat untuk parameter BOD 5, kemudian COD, TTS, phenol total, krom total, amonia total, sulfida, kemudian minyak dan lemak, pH, debit limbah paling tinggi. Nah, untuk kadar paling tinggi pada BOD 5 ini yaitu 60 mg per liter. Untuk beban pencemaran paling tinggi itu 6 kilo per ton. Nah, COD itu 150 mg per liter. Untuk beban pencemarannya ini 15 kg per ton. Kemudian phenol totalnya pada 0,5, kemudian beban pencemaran itu 0,05 kg per ton.
Untuk TTS itu 50 TTS. TTS di sini kadarnya 50 mg per liter, kemudian beban pencemarannya ini 5 kilo per ton. Kemudian ada total krom. Nah, di sini kadarnya 1,0 mg per liter, kemudian beban pencemarnya 0,1 kg per ton. Ada amonia total, yaitu 8,0 mg per liter, kemudian untuk beban pencemaran paling tinggi ada di 0,8 kg per ton. Selanjutnya sulfida sebagai S-nya ini yaitu 0,3 mg per liter kadar paling tinggi, kemudian beban pencemarannya 0,03 kg per ton. Untuk minyak dan lemaknya ini kadar paling tinggi 3,0 mg per liter, kemudian beban pencemaran paling tinggi 0,3 kg per ton. Nah, di sini pH-nya kisaran 6,0 sampai 9,0. Kemudian debit limbah paling tingginya yaitu 100 meter kubik per ton produk hasil tekstil. Selanjutnya, industri farmasi. Untuk industri farmasinya ini parameter BOD 5, proses pembuatan bahan formulanya ini di 100 mg per liter, kemudian formulasi pencampuran pada 75 mg per liter. Kemudian COD 300 mg per liter, untuk formulasi pencampuran 150 mg per liter. Selanjutnya TTS 100 mg per liter, kemudian untuk formulasi pencampurannya 75 mg per liter. Total nitrogennya ini proses pembuatan formula 30 mg per liter. Untuk formulasi tidak ada. Untuk fenol 1,0 mg per liter. Untuk formulasi pencampuran tidak ada. Kemudian pH-nya ini 6-9 pada proses pembuatan bahan formula. Untuk formulasi pencampuran 6-9 juga. Selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, rumah sakit. Rumah sakit apabila limbahnya tidak ditangani dengan benar sesuai baku mutu lingkungan, maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Sebagai contohnya yaitu limbah B3 rumah sakit. Jika tidak ditangani dengan benar sesuai baku mutu lingkungan, akan berdampak pada gangguan kesehatan manusia, kerusakan tanaman, bahkan binatang. Kemudian limbah medis rumah sakit mengandung bakteri, virus, nyawa-nyawa kimia, disinfektan, kemudian serta logam seperti Hg, Pb, krom, dan Cd yang berasal dari bagian kedokteran gigi. Kemudian juga gangguan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi gangguan langsung. Ini efek yang disebabkan karena kontak langsung dengan limbah tersebut. Misalnya limbah klinis beracun, limbah yang dapat melukai tubuh, dan limbah yang mengandung kuman patogen sehingga menimbulkan penyakit. Dan juga tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagai contoh baik yang tinggal di sekitar rumah sakit maupun masyarakat yang sering melewati sumber limbah medis diakibatkan oleh proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan limbah tersebut. Limbah medis rumah sakit juga dapat menyebabkan gangguan genetik dan reproduksi. Mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia. Misalnya pestisidanya ini untuk memberantas lalat, nyamuk, kecoa, tikus, dan serangga atau binatang pengganggu lainnya. Dan juga ada bahan radioaktif. Limbah medis rumah sakit juga dapat menyebabkan infeksi silang. Limbah medis dapat menjadi wahana penyebaran mikroorganisme pembawa penyakit melalui proses infeksi silang, baik dari pasien ke pasien, dari pasien ke petugas, atau bisa jadi petugas ke pasien. Pada lingkungan, adanya kemungkinan terlepasnya limbah ke lapisan air tanah.
air permukaan, dan adanya pencemaran udara, menyebabkan pencemaran lingkungan karena limbah rumah sakit. Selanjutnya, hotel atau restoran. Apabila limbah perhotelan atau restoran ini jika tidak ditangani dengan benar sesuai baku mutu lingkungan, maka akan memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Sebagai contoh, bahan buangan zat kimia, misalnya sabun, deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Apabila zat ini berlebih dalam penggunaannya, akan menimbulkan buih-buih pada permukaan air. Buih-buih pada sabun ini akan membuat para fitoplankton dan mikroorganisme di perairan akan tumbuh dengan subur. Semakin banyaknya kedua organisme tersebut akan membuat kandungan oksigen di dalam perairan akan menipis, dan akhirnya biota laut yang berada di air akan mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian. Sampah makanan yang mengandung protein akan menimbulkan bau dan menimbulkan gas metana atau CH4 yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Selain itu juga, hotel dapat menghasilkan limbah B3, contohnya lampu bekas, oli bekas, dan aki bekas. Jika limbah B3 ini tidak ditangani dengan benar, maka akan merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, limbah tekstil. Limbah tekstil apabila tidak ditangani dengan benar sesuai baku mutu lingkungan, maka akan memiliki dampak pada kondisi fisik di sekitar permukaan, berupa perubahan warna, kekeruhan air, bau yang kurang sedap, rusaknya tanah perairan, serta menurunnya hasil pertanian di sekitar aliran sungai. Pencemaran oleh limbah industri tekstil yang berupa perubahan warna dapat diamati dari warna merah kecoklatan, kelabu, dan warna biru kehitaman di lingkungan air sungai. Perubahan warna tersebut berganti-ganti sesuai dengan waktu pembuangan limbah. Selain perubahan warna, juga terjadi kekeruhan pada air sungai. Kekeruhan tersebut disebabkan oleh limbah yang mengandung endapan kelabu, sehingga membuat air menjadi tampak keruh. Kondisi fisik selanjutnya yang dapat ditimbulkan dari limbah industri tekstil yaitu bau. Bau tercium menyengat pada puncak musim kemarau. Hal ini terjadi karena air sungai sebagian besar mendapat aliran dari limbah. Dampak selanjutnya yaitu mengganggu kehidupan organisme akuatik. Kehidupan akuatik semakin jarang ditemui di lingkungan perairan. Hal ini ditandai dengan jarangnya komunitas ikan kecil maupun organisme akuatik lainnya. Dampak yang lain yaitu menurunnya produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian disebabkan oleh penggunaan air sungai yang tercemar oleh limbah industri tekstil. Kualitas air sungai pada umumnya memenuhi syarat untuk irigasi, kecuali sungai-sungai yang telah melewati daerah industri, di mana yang sering terpolusi oleh limbah industri, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian juga pemberian air irigasi dengan kualitas yang baik dapat memperbaiki tanah, karena kandungan kalsium dalam air dan keuntungan dari proses pencucian kelebihan garam dalam tanah. Yang terakhir yaitu industri farmasi. Nah, apabila limbah industri farmasi tidak ditangani sesuai dengan baku mutu lingkungan, maka akan memiliki dampak yang bahaya bagi lingkungan. Sebagai salah satu contoh limbah B3 dari obat expired atau rejected product, jika tidak ditangani dengan benar, maka akan bersifat toksik pada makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme, misalkan tumbuhan, hewan, dan manusia terpapar oleh zat-zat beracun. Sehingga industri farmasi mempunyai penetapan standar keamanan. Standar ini dimaksud untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam saya menjelaskan dan misalkan penjelasan saya kurang lengkap. Baik, akan saya tutup. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.